Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 2, subtema 2 pada pembelajaran kelima. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 2 subtema 2 pada pembelajaran kelima halaman 85. Sejak dulu bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ayo berdiskusi. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah mempelajari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, kamu juga sudah ditugaskan secara berkelompok untuk mencari informasi tentang berbagai peristiwa terkait upaya mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah seperti di bawah ini. Tugas kelompok 1 mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut adalah informasi tentang pertempuran Ambarawa dalam bentuk peta pikiran. Apa pertempuran pasukan Sekutu dan Nica dengan Indonesia di Ambarawa? Mengapa ketika pasukan Sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan itu justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia? Siapa pasukan Sekutu, Nica, dan TKR Indonesia? Bagaimana pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkobar di Ambarawa? Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember tahun 1945, pertempuran Ambarawa berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur. Kapan? 12 sampai 15 Desember tahun 1945, di mana? Di Ambarawa. Tugas kelompok 2 mencari informasi tentang pertempuran medan area dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut adalah contoh jawaban peta pikiran pertempuran medan area. Apa? Pertempuran medan area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap Sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Mengapa? Kedatangan tentara Sekutu ini diikuti oleh pasukan Sekutu dan Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara Sekutu dan Nica ternyata memancing berbagai insiden terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober tahun 45. Siapa? Tentara Sekutu dan Nica dengan pasukan Indonesia. Bagaimana? Pada tanggal 10 Desember tahun 45, Sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap Kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April tahun 46,
sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk sementara waktu, pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar. Sementara itu, perlawanan para laskar pemuda dipindahkan ke luar kota Medan. Perlawanan terhadap sekutu semakin sengit pada tanggal 10 Agustus tahun 46 di Tebing Tinggi. Kapan? Mulai 13 Oktober tahun 1945 di mana Medan, Sumatera Utara. Kemudian kelompok 3 tugasnya mencari informasi tentang Bandung Lautan Api dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut adalah peta pikiran Bandung Lautan Api. Apa? Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Mengapa? Untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Siapa? Tentara sekutu dan tentara Nica Belanda dengan penduduk Bandung. Bagaimana? Dalam pertempuran ini Muhammad Toha dan Ramdan, 2 anggota milisi BRI, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Kapan? 23 Maret tahun 1946 di mana? Di kota Bandung. Kemudian tugas kelompok 4 mencari informasi tentang agresi militer Belanda 1 dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut adalah peta pikiran agresi militer Belanda 1. Apa? Agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 21 Juli tahun 1947 sampai 5 Agustus tahun 1947. Mengapa? Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Siapa? Belanda dan Indonesia. Bagaimana? Agresi militer Belanda 1 dimulai tanggal 21 Juli tahun 47. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Fokus serangan tentara Belanda di 3 tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau. Di Jawa Tengah, mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah yang terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. Kapan? 21 Juli tahun 1947 sampai 5 Agustus tahun 1947, di mana Indonesia atau daerah-daerah yang kaya dengan perkebunan. Selanjutnya tugas kelompok 5 mencari informasi tentang agresi militer Belanda kedua dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut adalah peta pikiran agresi militer Belanda kedua. Apa? Agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada tanggal 19 Desember tahun 48 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta. Mengapa? Pihak Belanda yang tetap bersikukuh menguasai Indonesia mencari dalih untuk dapat melanggar perjanjian yang telah disepakati. Bahkan pihak Belanda menuduh jika pihak Indonesia tidak menjalankan isi perundingan Renville. Siapa? Belanda dan Indonesia.
bagaimana serangan terhadap kota Yogyakarta dimulai dengan pengeboman serta menerjunkan pasukan payung di kota di daerah-daerah lain di Jawa, antara lain di Jawa Timur. Kapan? 19 sampai 20 Desember tahun 1948 di mana Jawa dan Sumatera. Kemudian pada halaman 86 kamu telah melakukan kerjasama secara berkelompok untuk mencari informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apakah kerjasama yang kamu lakukan dapat terlaksana dengan baik? Jawab ya. Kerjasama dapat terlaksana dengan baik karena dengan kerjasama tugas mencari informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Apakah tujuan dapat tercapai melalui kerjasama tersebut? Ya, tujuan dapat tercapai yaitu selesainya tugas tepat waktu. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.